Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang materi internal scanning atau eh, khususnya kita akan menekankan ke aspek analisis mengenai organizational analysis. Seperti kita ketahui, materi dari internal scanning atau organizational analysis itu lebih menjadi bagian dari mata kuliah eh, manajemen strategis ya yang lebih mengacu kepada perilaku organisasi. Untuk itu teman-teman harus bisa lebih memahami tentang ini karena ini penting buat pemahaman bagaimana seorang personal manager bisa bisa menganalisis organisasi di dalam perusahaannya. Referensi yang dipakai dalam materi hari ini adalah buku dari Whelan and Joy Hager, khususnya tentang strategi manajemen dan bisnis Polsai, edisi ke-13 yang diterbitkan oleh Person Education Ltd tahun 2013 dan eh, buku yang dibuat oleh Philip Kotler dan KL Keller, Marketing Management, edisi ke-13 juga, dan diterbitkan oleh Person Education Ltd tahun 2009. Sebelum masuk ke dalam masalah perilaku analisis organisasi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis lingkungan ya, analisis lingkungan. Dan sebelum kita bisa melakukan analisis lingkungan, kita harus tahu dulu definisi dari lingkungan itu apa. Lingkungan adalah para aktor atau para pelaku dan kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi ya abilitas atau kemampuan manajemen perusahaan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangun dan menjaga hubungan yang sangat berhasil dengan target konsumen. Kemudian lingkungan sendiri itu ada dua. Ada lingkungan eksternal atau yang disebut dengan macro environment dan ada juga lingkungan apa yang bagian dari lingkungan eksternal juga yang disebut dengan micro environment. Jadi ada lingkungan kecil, ada juga lingkungan besar. Sedangkan lingkungan yang kedua adalah lingkungan internal ya, sendiri ya, lingkungan internal sendiri. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan eksternal khususnya yang berupa bagian dari makro lingkungan atau lingkungan makro adalah kekuatan-kekuatan sosial yang besar yang dapat mempengaruhi lingkungan mikro. Misalnya seperti penaikan jumlah penduduk atau demografi, kondisi ekonomi satu negara, kondisi alam, teknologi, politik, dan pengaruh budaya. Jadi kekuatan-kekuatan sosial yang besar yang dapat mempengaruhi lingkungan mikro itu yang disebut dengan makro environment. Misalnya seperti pertambahan jumlah penduduk atau demografi, kondisi ekonomi satu negara, kondisi alam satu negara, kemudian kekuatan teknologi negara tersebut, kekuatan politik negara tersebut, dan pengaruh budaya dari negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan micro environment adalah pelaku yang dekat dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggan seperti perusahaan, supplier, perantara pemasaran, pasar pelanggan, kemudian pesaing, dan publik itu sendiri. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini terlihat jelas ya yang dimaksud dengan
Micro impairment itu adalah pelaku yang dekat dengan perusahaan yang dia memiliki kemampuan atau ability untuk melayani pelanggan. Misalnya seperti company itu sendiri, supplier itu sendiri, kemudian afiliasi pemasaran, kemudian pelanggan pasar itu sendiri, maupun pesaing dan publik itu sendiri. Kemudian resource based approach to organizing analysis. Jadi sumber dasar kita bisa melakukan pendekatan untuk melakukan analisis organisasi. Tujuannya buat apa? Jadi analisis ini digunakan untuk dapat melihat ke dalam. Seperti apa sih kondisi company atau perusahaan untuk sehingga si perusahaan tersebut bisa melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategis internal yang sifatnya itu kritis. Sehingga dia bisa melihat apakah perusahaan itu memiliki kemampuan atau ability untuk melakukan decision making atau pengambilan keputusan untuk dapat mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari ancaman. Sedangkan lingkungan internal merupakan aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan. Misalnya pemasaran itu divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, kemudian operation atau manufacturing, dan yang keempat atau yang kelima adalah aspek manajemen atau organisasi. Nah, itu lingkungan internal. Sehingga perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan internal atau yang dikenal dengan internal scanning atau sering disebut juga sebagai analisis organisasi dan terkait dengan identifikasi dan pengembangan sumber daya organisasi. Suatu sumber daya yang meliputi aset, konten, kompetensi, proses, keahlian, atau pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan. Jadi, analisis lingkungan internal ini disebut juga sebagai analisis organisasi yang berkaitan dengan bagaimana si perusahaan atau bisa melakukan internal scanning sehingga dipakai untuk melakukan identifikasi dalam rangka untuk pengembangan sumber daya organisasi. Suatu sumber daya organisasi bisa meliputi aset, bisa meliputi keahlian, bisa meliputi proses, bisa meliputi juga pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian, apa kekuatan dan kelemahannya? Nah, suatu sumber daya itu merupakan kekuatan jika dia bisa memberikan kompetitif advantage atau keuntungan kompetitif bagi siapa? Bagi company. Kemudian suatu sumber daya merupakan suatu kelemahan jika yang dimiliki perusahaan sangat kuat, sangat kurang atau tidak memiliki kapasitas seperti yang dimiliki pesaing. Jadi sekali lagi dalam melakukan scanning analisis lingkungan internal atau dikenal dengan analisis lingkungan organisasi adalah suatu analisis organisasi yang terkait dengan bagaimana perusahaan atau organisasi bisa melakukan identifikasi dalam rangka pengembangan sumber daya organisasi itu sendiri. Suatu sumber daya bisa juga meliputi aset, keahlian, proses, atau pengetahuan yang dikontrol oleh siapa? Oleh perusahaan. Sehingga analisis lingkungan internal ini bisa melihat ya apa kekuatan dari organisasi, apa kelemahan dari organisasi. Suatu sumber daya mempunyai kekuatan jika si kekuatan tersebut atau sumber daya tersebut bisa memberikan kompetitif advantage atau keuntungan kompetitif bagi siapa? Bagi company itu sendiri. Sedangkan suatu sumber daya yang merupakan suatu kelemahan jika yang dimiliki perusahaan sangat kurang atau tidak memiliki kapasitas atau ability bisa memberikan competitive advantage, malah bisa mengurangi ya sehingga ada kemungkinan kekuatan kompetitif efektifnya dimiliki oleh pesaing. Nah itu jadi dari analisis lingkungan internal organisasi atau scanning internal lingkungan organisasi kita bisa memahami
perusahaan atau manajemen organisasi bisa memahami dengan baik apa sih kekuatan dan kelemahan dari perusahaannya ya, dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian ada yang dikenal dengan core and distinct kompetensi. Apa itu core and distinctive kompetensi? Itu meliputi resources, meliputi sumber daya, kemudian capabilities atau kemampuan, keahlian, ya, kapabilitas, kemudian kompetensi atau keahlian, core kompetensi, dan distinctive competencies. Ya. Nah, dari hal yang berkaitan dengan analisis lingkungan eksternal, kemudian apa tadi yang berkaitan dengan core and distinctive kompetensi, maka perusahaan atau organisasi bisa melakukan evaluasi sumber daya. Bernie dengan eh, dengan pendekatan PRIO framework-nya menyatakan ada 4 pertanyaan untuk kita bisa melakukan evaluasi sumber daya. Yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan value, ya. Kemudian yang kedua dengan rareness, yang ketiga dengan imitability, dan yang keempat dengan organization. Jadi pendekatan PRIO framework-nya dari Berner ini menyatakan ada 4 pertanyaan yang bisa ditanyakan sebagai sumber evaluasi sumber daya organisasi. Yang pertama, value, yang kedua, rareness, dan yang ketiga, imitability, dan yang keempat, organisasi. Kemudian, sehingga dikenal dengan PRIO, ya, singkatan dari PRIO. Value, rareness, imitability, organization. Nah, penggunaan sumber daya dengan melakukan pendekatan PRIO tadi bisa memperoleh keunggulan kompetitif. Hasilnya itu kita bisa memperoleh keunggulan kompetitif. Pertama, kita harus melakukan identifikasi dan kelompok sumber daya perusahaan dari segi kekuatan dan kelemahan. Kemudian kita harus menggabungkan sumber daya perusahaan ke dalam kapabilitas khusus. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan evaluasi potensi laba. Dan yang keempat, kita bisa memilih strategi untuk dapat mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas relatif perusahaan terhadap peluang-peluang eksternal. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan identifikasi kesenjangan sumber-sumber daya dan curahkan investasi dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, teman-teman, itu dulu yang saya bisa jelaskan untuk pembelajaran berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan pemahaman tentang analisis organisasi. Sehingga dengan analisis organisasi, kita bisa melakukan scanning internal organisasi. Dengan scanning internal organisasi, dengan menggunakan pendekatan dari Berner, yaitu PRIO, kita bisa memiliki pengetahuan tentang penggunaan sumber daya untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ya pemahaman tentang pendekatan analisis organisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.